Pemirsa, Rumah Batik Palbatu di daerah Tebet, Jakarta Selatan menghadirkan ruang belajar membatik konvensional secara cuma-cuma bagi masyarakat umum. Tidak hanya sebagai media untuk melestarikan budaya Nusantara, Rumah Batik Palbatu ini juga mampu menjadi ruang terapi bagi anak pejuang kanker. Untuk melestarikan tradisi membatik secara tradisional, Rumah Batik Palbatu menghadirkan ruang belajar membatik bagi masyarakat umum dan pelajar. Yang menarik, pendiri Rumah Batik Palbatu, Budi Dwi Haryanto, memberikan kebebasan untuk berkreasi dalam membentuk pola pada seluruh anak magang. Seperti motif batik kontemporer dengan sentuhan warna-warni yang cantik dengan konsep pop art. Hal ini bertujuan untuk membuat batik diterima dan relevan bagi generasi muda, sehingga mereka bisa mencintai budaya Nusantara. Tidak hanya pelajar, rumah batik ini juga membuka pintu bagi para penyintas kanker sebagai salah satu cara terapi. Pasalnya melalui membatik, para pejuang kanker dilatih untuk berimajinasi, berinovasi, melatih kesabaran, ketenangan, dan meningkatkan fokus. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah bersama dengan Budi Dwi Haryanto selaku dari pendiri Rumah Batik Palbatu. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Hari, apa kabar? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Andrew. Baik, sebelumnya kami mengapresiasi apa yang dibuat oleh Pak Hari di sana dengan mendirikan Rumah Palbatu, sebuah wadah untuk melestarikan budaya kita ya, yaitu batik Nusantara kita yang begitu kaya warnanya dan motifnya yang begitu cantik. Oke, Pak Budi, ini boleh diceritakan bagaimana awal mula Pak Budi mendirikan Rumah Batik ini? Apakah memang memiliki sebuah tujuan atau misi besar untuk menarik anak-anak muda kita mencintai batik dan melestarikannya? Ya, kalau awalnya kami dengan teman-teman di sini sama-sama founder bahwa pengennya sih kita ikut melestarikan tapi lebih nyata, yaitu meningkatkan nilai ekonomi juga pastinya pada lingkungan di Palbatu sekitar sini. Namun berkembangnya waktu, berjalannya waktu, ternyata banyak sekali yang minat untuk belajar membatik ya, khususnya di Jakarta karena memang sulit untuk mencari tempat belajar membatik. Harus berpikir, harus ke Jawa atau harus keluar kota Jakarta. Nah ini makanya kami menjadi salah satu solusi buat warga Jakarta khususnya yang ingin mengenal bagaimana sih batik itu dibuat prosesnya. Karena ternyata juga saya pelajari secara melihat langsung bahwa teman-teman yang Jakarta ini khususnya belum tahu namanya yang batik asli yang mana, yang tiruan yang mana. Sehingga semua dianggap motif batik dianggap batik. Nah, itu yang juga menjadi salah satu niat kami mengedukasi sekaligus juga melestarikan batik. Seperti itu Mas Andre. Baik, jadi sebuah solusi ya daripada belajar jauh-jauh ke Jawa Tengah di Jakarta terutama di daerah Tebet ya ini sudah ada. Tapi sejauh ini bagaimana Anda melihat generasi muda kita dalam batik Nusantara? Apakah mereka juga sudah mulai menyukai, sudah mulai melirik? Karena kan anak-anak muda kita ini sangat masif sekali nih Pak Hari diserang oleh budaya-budaya luar ya. Mulai dari budaya pop, ada K-pop sekarang ya, Korea, Jepang, dan juga budaya-budaya Eropa yang menggempur anak-anak muda kita, Pak Hari. Iya, makanya saya dan teman-teman di sini di Rumah Batik Palbatu melihat bahwa antusias anak-anak muda mulai bangkit. Mulai banyak sekali yang mau pakai batik di waktu-waktu bebas ya, tidak terlalu harus acara-acara khusus. Namun masih banyak sekali belum memahami bahwa yang dia pakai itu batik asli atau batik tiruan. Maksud saya batik asli adalah yang melalui proses ya, Mas Andrew. Sedangkan batik yang saya sampaikan disebutnya tiruan adalah batik yang di print. Ini kan juga sangat perlu disampaikan bahwa yang di print itu bukan batik yang dalam pengertian kami melalui proses itu bukan yang asli. Nah ini yang saya sedang ajak teman-teman muda untuk mengenal seperti itu. Makanya ke Rumah Batik kami buka selebarnya untuk teman-teman muda khususnya atau siapapun untuk mengenal apa sih yang namanya asli, itu batik yang seperti apa. Nah proses belajar seperti apa ya kami terapkan dengan ya mengajak teman-teman muda untuk bikin batik yang lebih mudah saja dulu dengan pakemnya pakai alam panas atau menggunakan canting tulis atau canting cap seperti itu Mas Andrew. Baik, ini yang mau saya tanyakan juga nih, pendekatannya seperti apa Pak Hari? Karena kan mungkin batik itu bagi kalangan muda
agak sedikit tertinggal begitu ya, kurang kekinian ibaratnya. Lalu bagaimana pendekatannya agar anak-anak muda kita juga bisa tertarik untuk membatik? Apakah ada motif tertentu yang diajarkan di rumah batik ini atau anak-anak muda dibebaskan dulu deh terlebih dulu di awal untuk berkreasi dengan imajinasinya membuat desain, lalu setelah itu baru Pak Hari melakukan quality control kepada karya yang sudah dilakukan oleh anak-anak muda kita di sana? Ya, pastinya kita buka kelas batik ini dengan harapan mereka memahami proses yang termudah dulu, dan kita tidak memaksakan harus pakai pakem yang sulit-sulit. Jadi kita kasih kebebasan, tapi kita kasih juga contoh-contohnya kayak apa sih yang dimaksud bebas dan seperti apa yang mau mungkin mereka buat. Kita juga bantu dengan membuatkan motif yang termudah dulu. Jadi mengajak mereka dulu mengenal prosesnya, bukan bicara mengenai bagaimana membuat motif yang lebih keren atau lebih hebat, tidak. Tapi lebih kepada proses yang termudahnya seperti apa, sehingga pada saat nanti mengenal proses yang mudah, dia akan bisa berkreasi, oh berarti saya bisa membuat motif-motif seperti yang saya inginkan. Nah itu saya tawarkan, boleh saja. Jadi tidak ada keharusan harus motif yang seperti, maaf, teman-teman yang mungkin bikin yang di Jawa, justru malah bikin motif yang terbaru boleh aja. Dan kami membebaskan untuk supaya mereka juga bisa menyesuaikan seleranya juga ya, Mas Andrew. Sehingga mereka juga merasa, oh ya berarti saya boleh dong membuat apapun yang memang dengan proses batik pastinya itu dibisakan. Oh dan saya bilang boleh saja. Jadi dibebaskan dulu untuk berkreasi agar bisa menjadi magnet ya bagi anak-anak muda untuk menuangkan karya-karyanya, menuangkan ide-idenya di dalam sebuah batik. Tapi apakah ini nanti ke depannya akan melanggar sebuah aturan dalam membatik mungkin? Karena kan batik ada beberapa makna atau filosofi yang terkandung di dalamnya, Pak Hari. Ya, kalau ada beberapa memang yang memahaminya bahwa kalau membebaskan berarti melanggar pakem ya atau motif. Tapi saya bilang bahwa kalau dibilang melanggar itu malah tidak, karena kita juga tetap mempertahankan proses membuatnya, yaitu menggunakan malam panas sesuai SNI-nya ya batik ya, bahwa kita menggunakan canting tulis atau canting cap atau tambahan-tambahan alat lain kita perkenankan. Sedangkan mengenai motif malah saya perkenankan teman-teman muda khususnya membuat filosofi baru dengan motif yang dia buat. Jadi malah membuat sebuah terobosan ya, bahwa anak muda juga diberi kesempatan menciptakan sebuah motif yang memiliki filosofi sendiri. Dan itu penting karena memang mereka juga perlu dihargai bahwa mereka berarti diizinkan membuat motif yang sesuai filosofi yang dia inginkan. Dan itu pesan yang akan disampaikan kepada teman lain akan lebih sampai dengan tepat sesuai dengan segmennya, yaitu anak muda. Gitu Mas. Oke, luar biasa. Jadi ini betul-betul anak-anak muda kita yang belajar di sana bisa dibebaskan dalam berkarya, bahkan juga bisa bebas ya membuat filosofi atau makna yang terkandung di dalam sebuah karyanya, begitu ya. Lalu setelah jadi karya dari anak-anak muda kita, ini apakah bisa dibawa pulang ke rumahnya mereka masing-masing atau dititipkan di rumah batik ini kemudian dipasarkan ke pasar umum begitu atau seperti apa Pak Hari? Ya, yang untuk yang belajar atau kelas batik yang sesuai yang kami tawarkan di Instagram kami di Rumah Batik Palbatu itu kelas-kelas yang memang pendek ya, artinya pengenalan dasar atau basic kita sebutnya begitu. Itu biasanya selesai mereka belajar membatik di Rumah Batik Palbatu, mereka bisa bawa pulang. Mereka bisa nikmati hasil karya mereka langsung yang bisa menjadi sebuah kenangan yang bakalan tidak terlupakan. Sedangkan untuk yang memang ikuti kegiatan magang di sini, mereka akan membantu kegiatan produksi di Rumah Batik Palbatu pastinya. Tapi ada juga yang kelasnya memang mengikuti dalam waktu kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu ya. Hasilnya pun mereka bisa bawa pulang dan mereka bisa evaluasi apa yang memang nanti suatu saat mungkin ingin punya ide baru. Nah itu bisa mereka bawa. Dan untuk teman-teman yang mitra kami, kita sebut mitra ya, teman-teman disabilitas atau teman-teman berkebutuhan khusus, serta teman-teman pejuang kanker dan para ibu di sekitar maupun di luar Palbatu, kami perkenankan fasilitas tempat ini dipakai untuk mereka jual atau kami yang membeli. Itu juga salah satu solusi mereka biar semangat terus memproduksi atau membuat atau berkarya. Jadi kami membeli dan nanti kami bantu untuk kami pasarkan atau kami jual. Seperti itu sih mekanismenya, sehingga banyak mitra-mitra akhirnya bergabung sama kami atau menjadi bagian dari Rumah Batik Palbatu, baik teman-teman berkebutuhan khusus maupun teman-teman pejuang kanker maupun para ibu yang ada di sekitar maupun di luar Palbatu. Ya, pemasarannya kan jadi solusi juga buat mereka. Kadang-kadang mereka terhambat, oh saya bisa buat batik, tapi saya bingung memasarkannya. Nah ini yang kami coba cari solusinya. Jadi kebetulan Rumah Batik sekali dikunjungi karena
salah satu jadi wisata edukasi batik di Jakarta, salah satunya, sehingga tamu-tamu menjadi juga menarik ya, disuguhi sebuah karya teman-teman yang istimewa di sana. Berarti saya sampaikan juga ada pesan-pesan apa yang ada di dalam kain itu juga saya ceritakan. Itu jadi menarik dan sekaligus menjadi tambah wawasan tentang batik yang selama ini mungkin untuk mendapat cerita tentang batik sendiri sulit didapat. Karena banyak sekali tempat-tempat penjualan batik tapi tidak menceritakan tentang apa sih ini maknanya batik atau filosofinya atau siapa yang membuat, tidak disampaikan. Sedangkan kami di sini berusaha menyampaikan bahwa ini yang membuat mungkin teman-teman berkebutuhan khusus atau teman-teman pejuang kanker atau teman-teman dari warga sekitar maupun di luar warga Palbatu. Kami ceritakan. Itu jadi menarik sehingga tidak hanya bicara tentang motif, tidak hanya bicara tentang warna atau bahan bakunya, tapi lebih kepada siapa yang dibalik pembuatnya ini. Ini juga sangat menarik dan calon-calon pembeli itu sebetulnya membutuhkan seperti itu juga. Ada cerita atau narasi yang positif terhadap kain tersebut. Sehingga dia bisa menghargai produk ini tidak hanya bicara mengenai harga, tapi mengenai bagaimana sebuah karya itu dibuat. Baik, Itu, bagaimana sebuah karya itu dibuat dengan siapa juga pembuatnya. Ini luar biasa sekali ya. Jadi secara tidak langsung, ini seperti tempat juga untuk memberdayakan penyandang disabilitas dan teman-teman kita yang sedang berjuang untuk menghadapi kanker ya, atau orang yang mengidap kanker. Luar biasa sekali. Ini seperti sebuah aksi sosial juga di dalam Rumah Batik Palbatu. Nah, ini juga yang mau saya tanyakan nih, Pak Hari. Bagaimana kelas-kelas untuk mereka, untuk teman-teman kita yang menyandang disabilitas dan juga yang sedang berjuang untuk menghadapi kankernya? Karena tentu pendekatannya berbeda, kelasnya juga berbeda, Pak Hari. Tapi ditahan, Pak, kita akan bahas usai jeda ya, Pak. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Budi Dwi Haryanto selaku pendiri Rumah Batik Palbatu. Pak Hari, saya ingin menanyakan pertanyaan di segmen sebelumnya. Jadi Rumah Batik ini tidak hanya mengajak generasi muda kita untuk melestarikan batik Nusantara tercinta Indonesia, namun juga menjadi wadah, menjadi rumah agar penyandang disabilitas dan orang-orang pejuang kanker bisa berdaya dan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, bisa mandiri dalam ekonomi. Ini luar biasa sekali. Konsepnya seperti apa Pak Budi? Dan kelas-kelasnya tentu berbeda dengan anak-anak magang atau anak-anak SMK, kuliah yang sedang magang di sana. Apakah ada metode tertentu dan pelajaran tertentu untuk mereka, penyandang disabilitas dan orang dengan pejuang kanker? Ya, Mas Andrew. Jadi kalau yang teman-teman berkebutuhan khusus maupun teman-teman pejuang kanker, pastinya metodenya berbeda. Jadi kami juga memberikan pembelajaran tidak terlalu berat. Artinya dari dasar saja dulu, bagaimana mereka mengenal atau mengetahui bagaimana menyanting yang baik dan benar. Kita mulai dari hal itu, jadi tidak bicara tentang motif dulu, tapi bagaimana mereka menggunakan canting sebaik mungkin, seluas mungkin, setenang mungkin. Karena ada beberapa yang mungkin beberapa teman-teman yang memang baru memulai membatik merasa tremor atau merasa kayaknya gemeter atau pada saat membatik itu kayaknya nggak nyaman. Kita bikin dulu suasananya seperti itu. Nah, setelah beberapa minggu atau beberapa bulan baru kami berikan pemahaman tentang membuat motif yang lebih besar lagi, yaitu lebih ke kain-kain besar yang mungkin saja akan bisa menjadi produk kain jari atau kain sarung atau menjadi bagian dari produk fashion. Nah, itu arahnya ke sana. Harapan saya dengan mengajak mereka mengenal proses yang mungkin mudah dulu itu, mereka bisa mengetahui dulu kemampuan dia juga. Dan saya juga sekaligus mengenal juga kemampuan mereka kan. Setelah mereka sudah merasa nyaman dan merasa memahami kemampuan dan saya juga sudah tahu, baru saya berikan tugas-tugas khusus yang memang menjadi salah satu cara ukur untuk saya mengetahui bagaimana kemampuan mereka nanti bila mana mengerjakan kain-kain yang ukurannya lebih besar. Setelah itu baru kita bicara mengenai metode-metode pendekatan, yaitu bagaimana mereka bisa mencintai sebuah motif itu sendiri, karena mungkin idenya dia juga kita berikan kesempatan. Pokoknya dia punya ide, saya seperti apa ini, boleh nggak? Oh boleh. Saya malah menekankan kalau bisa sesuai apa yang dia alami, bisa diceritakan di kain. Kayak mungkin Restu salah satu tentang kanker batang otaknya dia. Dia bisa cerita tentang apa yang dia derita waktu saat dia proses berobat mungkin dengan sebuah kainnya. Nah itu juga salah satu cara bagaimana dia bisa menuangkan idenya, menuangkan apa yang dia alami dalam sebuah kain. Dan ini menjadi menarik karena akan jadi
nilai tawar juga kepada teman-teman yang lain ingin mengetahui apa sih bentuknya, seperti apa sih motifnya, dan apa sih ceritanya. Itu jadi malah salah satu cara untuk kita mengajak teman-teman di luar sana melihat karya sebuah teman-teman berkebutuhan khusus maupun teman-teman pejuang HAM. Seperti itu, Mas Andri. Oke, luar biasa sekali. Ini kalau tidak salah yang ada di layar kita, yang ada gambar di layar kaca kita adalah sosok Restu ya, salah satu anak pejuang kanker yang rutin juga melakukan terapi dengan membatik. Ini agak unik nih, Pak Hari, karena belum banyak juga orang yang mungkin belum tahu ya, sebagai sebuah edukasi juga bagi para pejuang kanker di luar sana. Tetapi boleh dikasih spill sedikit Pak Hari, sejauh ini bagaimana perkembangan Restu, anak pejuang kanker yang ada di tayangan ini, apakah ada perubahan yang signifikan sebelum dan setelah melakukan terapi di Rumah Batik Palbatu? Ya, dari awal saya malah tidak memahami detail mengenai kendalanya Restu ya, karena dia dianggap sudah selesai dalam proses pengobatan kankernya. Tapi ada problemnya yaitu di daya ingatnya dia, atau salah satunya motoriknya. Nah, setelah dia membatik di Rumah Batik selama kurang lebih 3 bulan, saya dapat kabar bahwa mulai membaik kondisinya, yaitu motoriknya. Jadi dia mudah menghafal atau mulai bisa diajak ngobrol. Dan ini menjadi sebuah kebanggaan buat saya dan teman-teman di Rumah Batik Palbatu bahwa dampak dari dia membatik itu sangat menjadi nilai tambah terhadap kemampuan dari Restu. Nah, ini menjadi sebuah harapan saya kepada teman-teman lain, yaitu Restu-Restu yang lain. Bagaimana kalau batik menjadi salah satu solusi, menjadi bagian dari terapi. Nah, makanya Restu dari tahun 2019 sudah berkegiatan dan sudah hampir 180 kain dia produksi, dia buat, dengan harapan itu bisa menjadi menginspirasi teman-teman seperti Restu ini. Ya. Dan ini menjadi salah satu kegiatan Restu rutin di Rumah Batik Palbatu. Sudah menjadi kondisi pada saat dia senggang harus membatik, di saat dia sekolah. Nah, ini menjadi menarik ya Mas. Jadi ternyata batik yang selama ini dianggap sebuah kegiatan standar, yaitu membuat motif saja di atas kain dengan menyanting, tapi buat Restu sebuah nilai tambah banyak sekali. Ini yang mau saya tularkan kepada khususnya teman-teman pejuang kanker atau siapapun yang mungkin dari sisi kendala di motoriknya, kadang-kadang kan tremor juga. Nah, itu bagaimana mengendalikan gerak tangannya Restu supaya tidak gemetar. Membatik itu juga proses belajar yang perlu dilakukan tiap hari. Nah, makanya Restu lakukan tiap hari sehingga malah melatih. Dan kemampuan berimajinasinya juga lebih kuat. Waktu itu masih kendala, mungkin untuk ditanya saja tidak bisa menjawab secara langsung. Jadi harus mengingat lagi atau bertanya kepada ibunya apa yang dia sudah lakukan. Itu sekarang udah enggak. Jadi malah dia bisa jawab langsung. Dia seperti layak teman-teman lain atau anak-anak lain. Di usia dia saat ini 16 tahun, dia sudah mulai termotivasi dan terbangun rasa percaya dirinya hadir. Itu juga sebuah nilai tambah terhadap kegiatan batik. Ternyata bisa saja membuat orang lain ini atau khususnya Restu punya kemampuan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu Mas. Baik, jadi menggali potensi atau menemukan bakat terpendam ya di dalam diri Restu dan bisa sedikit memulihkan kondisi fisiknya, yaitu di motoriknya ya. Sekarang sudah membaik, daya ingatnya juga membaik, luar biasa sekali. Dan sejauh ini tadi Pak Hari bilang ada ratusan karya batik yang sudah diciptakan oleh Restu. Ini karya-karya Restu, apakah dijual juga? Dan sejauh ini dijualnya di mana? Dan boleh dikasih tahu spill-nya Pak Hari, di harga berapa nih kira-kira? Ya, kalau Restu sudah mempunyai hampir 180-an itu, dan 150-an setahu saya itu sudah terjual. Jadi sekarang ada sekitar, dia sudah membuat ada sekitar kurang lebih 50-an kain sedang berjalan ini. Dan ini dijual biasanya di Rumah Batik Palbatu atau di Instagramnya Restu sendiri, Pembatik Muda Restu. Kami perkenankan untuk memamerkan atau memasarkan produknya Restu langsung di Instagramnya dia atau di sosial media yang dia punya. Dan kami membantu juga untuk memasarkan, pasti karena salah satunya kemarin di Hari Kanker Sedunia, kami launching salah satu produk batik cancernya Restu, yaitu kolaborasi dengan Rumah Batik Palbatu dengan menghadirkan sebuah fashion yang mengangkat tentang batik cancer, yaitu batik batang otak, kanker batang otak. Itu juga kami sampaikan. Nah, itu salah satu terobosannya. Jadi kami juga ingin memperkenalkan bahwa batik-batik yang dibuat Restu juga sangat menarik kalau dalam bentuk fashion, nggak cuma dalam bentuk kain ya. Ini menjadi solusi juga buat teman-teman yang mungkin di Jakarta, kalau jadi kain kayaknya susah untuk dibuat, untuk dijahit, dan malah kosnya lebih mahal. Makanya kami sediakan dalam bentuk yang siap pakai. Seperti itu Mas Andrew.
Baik. Terakhir, singkat saja Pak Hari, apa pesan Pak Hari bagi generasi muda kita agar tidak lagi malu untuk berkarya, utamanya membuat sebuah batik? Karena ini sebuah warisan nenek moyang kita ya, Pak Hari. Ya, makanya pesan saya adalah kenali proses membatik agar kita lebih mencintai, bahwa diwariskan itu bukan berarti bersyukur saja, tapi harus membuat sebuah terobosan, yaitu mengenali proses batik. Dan kami Rumah Batik Palbatu membuka pintu buat teman-teman siapapun hadir ke Rumah Batik Palbatu. Lokasi kami di Jalan Palbatu 1 nomor 6, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Itu saja, Mas. Baik, terima kasih Pak Hari. Kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah untuk bisa belajar membatik, karena batik ini memang budaya kita dan warisan dari nenek moyang kita tercinta. Terima kasih Pak Hari telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat sosok pegiat literasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.